Om Swastiastu, dengan hormat Ibu I Gusti Ayu Sri Juniati sebagai guru mata pelajaran fisika di kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas fisika, yaitu tentang pemanasan global. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Ali Oktaguna, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang pemanasan global. Lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global tersebut? Pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau yang sering disebut dengan greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrooksida atau N2O, dan FCF, sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Memanasnya bumi telah diobservasi penelitian sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Baik, sekarang kita lanjut membahas materi selanjutnya, yaitu penyebab dari pemanasan global. Penyebab dari pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya semakin meningkat akibat ulah manusia. Berikut ini dijabarkan secara lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. A. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global, seperti penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti yang pertama, energi, yang kedua, transportasi, yang ketiga, industri peternakan sapi, yang keempat, industri pertanian, yang kelima, limbah rumah tangga. Baik, kita lanjut. Yang nomor B, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan lautan tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ke-C, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan ini sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang ke-D, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari yang dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepersepuluhnya saja. Lanjut. Sekarang kita membahas efek rumah kaca. Apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan energi panas
matahari yang disebabkan berbagai macam benda dan zat alam yang ada di bumi yang mengakibatkan rusaknya lapisan selimut atmosfer bumi. Rusaknya selimut atmosfer ini berujung pada peningkatan intensitas energi matahari yang berdampak pada peningkatan suhu panas bumi. Istilah efek rumah kaca kali pertama diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Joseph Fourier pada tahun 1824. Peran utama adanya efek rumah kaca adalah suhu udara di bumi dapat berada pada nilai yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin, serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup. Inilah dia gambar dari proses efek rumah kaca. Lanjut. Penyebab dari efek rumah kaca. Penyebab dari efek rumah kaca ini antara lain, yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Gas pertama penyebab efek rumah kaca adalah karbon dioksida yang memiliki persentase 9% sampai 26%. Peningkatan jumlah dari CO2 ini disebabkan karena aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar, membuang limbah padat, membakar kayu, polusi kendaraan, sampah, sampai aktivitas manusia lainnya. Yang kedua, uap air. Uap air yang memiliki persentase lebih besar, yakni sekitar 36% sampai 70%. Gas ini merupakan gas alami yang memiliki peran banyak dalam proses efek rumah kaca. Yang ketiga, nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan gas insulator panas yang cukup kuat. Gas ini paling banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar serta pembakaran lahan pertanian. Gas tersebut bisa menangkap panas 300 lebih besar dari karbon dioksida. Yang terakhir, nomor 4, metana. Metana juga menjadi penyebab dari terjadinya efek rumah kaca. Gas ini merupakan insulator efektif yang dapat menangkap panas 20 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan CO2. Lanjut, dampak dari pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tertentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil panen dan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua, hujan asam. Asap asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Lanjut, yang nomor 3. Es kutub utara dan kutub selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan kutub selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari.
Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan di kutub selatan mencair. Jika es di kutub utara dan di kutub selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Nomor 4, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Yang nomor 5, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati. Yang nomor 6, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon menipis merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Lanjut, cara mengatasi pemanasan global. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang B. Menjaga kelestarian alam. Penebangan dan pembakaran hutan membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau yang ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang kecil, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Selain itu, membantu mengatasi pemanasan global. Dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang D, mengendalikan limbah. Limbah dalam mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengandalkan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Lanjut. Yang terakhir, perjanjian internasional. Kerjasama internasional diperlakukan untuk mensukseskan mengurangi gas-gas rumah kaca. Ada 2 perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama, yaitu Protokol Montreal, adalah sebuah taktik internasional yang merancang untuk melindungi lapisan ozon dengan menindakkan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Taktik ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September tahun 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, taktik ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu
pada tahun 1990 di London, pada tahun 1992 di Copenhagen, pada tahun 1995 di Vienna, pada tahun 1997 di Montreal, dan pada tahun 1999 di Beijing. Perjanjian internasional yang kedua, yaitu Protokol Kyoto, adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang, yang disepakati oleh 160 negara. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan materi yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.